Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Rabu 22 Januari 2025. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik seputar Sumatera Utara. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan melakukan penahanan terhadap oknum Kades Desa Sibongkare, Sianju, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbahas terkait dugaan kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2022 dan 2023. Tim penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul kemarin akhirnya menahan dan menetapkan salah seorang kepala desa berinisial MS yang merupakan kepala desa Sibongkare, Sianju, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan pada kemarin. Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap pengelolaan dana desa tahun 2022 dan dana desa tahun 2023, terdapat kerugian negara sebesar 300 juta lebih. Dalam keterangan Kajari Humbang Hasundutan, Nurdin Kusuma Negara, tersangka melakukan tindak pidana korupsi dana anggaran pendapatan belanja desa tahun 2022 dan tahun 2023 dengan modus operandi yang dilakukan tersangka, yakni dengan melakukan markup anggaran, kegiatan fiktif dan manipulasi dokumen berupa kwitansi SPJ atau laporan fiktif. Telah menetapkan seorang kepala desa, yaitu Kepala Desa Sibongkare Sianju, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan sudah ditetapkan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan anggaran dana desa sesuai perhitungan auditor, yaitu 321 juta. 3 kios dan 1 rumah di Jalan Seibelutu, Kota Medan, ludes terbakar pada Selasa sore. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga dan langsung menyambar ke 3 bangunan kios yang ada di dekatnya. Rekaman video amatir warga memperlihatkan kobaran api terlihat dari salah satu kios yang berada di Jalan Seibelutu, Kota Medan pada Selasa sore. Dengan cepat api membesar dan merambat ke bangunan semi permanen lainnya. Saat peristiwa itu terjadi, warga sekitar yang rumahnya tidak jauh dari titik kebakaran sempat panik dan mencoba mengevakuasi barang-barang berharga milik mereka. Warga takut api akan merambat ke rumah mereka. Tidak berselang lama, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran berjibaku menjinakkan kobaran api yang membakar rumah dan kios tersebut. Sedikitnya 7 armada dari Dinas Kebakaran Kota Medan diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian material diperkirakan berkisar ratusan juta rupiah. Sedangkan untuk penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Saat ini sedang melaksanakan proses pendinginan oleh tim kita. Objek yang terbakar adalah beberapa rumah dan tempat usaha. Jadi saat ini api sudah dikuasai dan sedang dalam pendinginan total. Korban jiwa luka masih di sini. Untuk memastikan ini, untuk pantauan kami di lapangan bahwa satu unit rumah, tapi ada beberapa tempat usaha di depannya. Lebih kurang 7 armada yang kita turunkan pada saat operasi saat ini. Foto Anda! Tim gabungan personil TNI Angkatan Darat Kodim 0203 Binjai Langkat melakukan operasi grebek sarang narkoba di Dusun Laukersik, Desa Dalan Naman, Kecamatan Kualah, Kabupaten Langkat. Pada penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti beserta 4 orang pelaku. Intel Kodim 0203 Binjai Langkat, Letu AR Haryanto menjelaskan, pada operasi penggerebekan tersebut pihaknya menurunkan 10 personil unit Intel Kodim 0203, 2 personil Subden Pom Binjai dan 2 personil dari tim Intel Korem Pantai Timur. Penggerebekan bermula setelah pihaknya mendapat informasi keberadaan barak-barak narkoba di wilayah tersebut.
Informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Dandim 0203 dan langsung diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas menyisir lokasi yang dimaksud. Personil langsung menggerak menuju sasaran dengan menggunakan 3 unit kendaraan pribadi. Setibanya di lokasi, petugas langsung menggerebek dan berhasil mengamankan beberapa orang serta menyita barang bukti. Keempat orang yang diamankan masing-masing bernama AW, diduga sebagai pemain judi tembak ikan, AH dan JP sebagai penjaga sawit, TS dan seorang perempuan di bawah umur diduga sebagai penjaga mesin judi tembak ikan. Sedangkan barang bukti yang disita dari lokasi tersebut, 6 klip sabu paket kecil dengan harga Rp50.000, beberapa bong sabu dan bancis, 1 unit HP dan uang tunai sebesar Rp175.000, 1 unit mesin judi tembak ikan dan 2 unit kendaraan sepeda motor. Petugas juga melakukan pembongkaran barak-barak yang dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba dengan cara dibakar. Usai menggerebek sarang narkoba, petugas langsung membawa beberapa orang dan barang bukti yang berhasil diamankan ke Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya. Delapan pelaku begal antar kota, 2 diantaranya anak di bawah umur berhasil dibekuk unit Reskrim Polsek Perbaungan. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 1 bilah celurit, 2 unit ranmor, serta 3 unit handphone milik para pelaku. 8 pelaku begal antar kota ini merupakan warga Marelan, Medan, dan Deli Serdang. 2 diantaranya anak di bawah umur. Dalam modus operandi, para pelaku ini secara beriringan berjalan dan memantau calon korbannya yang melintas di jalan sepi pada malam hari. Para pelaku yang merupakan warga Medan dan Deli Serdang ini melakukan aksinya di beberapa lokasi, yaitu Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Kota Binjai. Kapolres Sergai AKBP John Heri Rakuta Sitepu mengatakan, terungkapnya kasus ini setelah mencurigai adanya konvoi motor yang membawa sebilah celurit. Setelah dilakukan pengembangan, diketahui para pelaku ini sering beroperasi di wilayah hukum Sergai dengan 4 laporan polisi. Pelaku ini berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan teridentifikasi sudah berulang kali melakukan pembegalan. Kurang lebih ada 7 sepeda motor yang berhasil mereka rampas. Dan mereka melakukan ini antar kota dan keseluruhan sepeda motor yang berhasil dirampas itu dibawa kembali ke daerah Medan, tepatnya di Marelan. Untuk saat ini pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal selama-lamanya 12 tahun. Kan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, sedangkan 2 pelaku di bawah umur dikenakan pasal perlindungan anak. Pemirsa, peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda pada warung kelontong di kawasan Jalan Karya, Kota Medan akhirnya terungkap. Sekelompok pemuda yang melakukan aksi penyerangan secara brutal tersebut ternyata bukan kelompok geng motor, melainkan kelompok antar mahasiswa yang sedang bertikai. Dari rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat kelompok pemuda menyerang warung kelontong di kawasan Jalan Karya, Kota Medan secara brutal. Puluhan pemuda yang terlihat menggunakan jaket ini merangsek masuk ke warung kelontong tersebut dengan melakukan pengerusakan sejumlah barang dagangan. Tak hanya itu, sekelompok pemuda ini juga melakukan pengeroyokan terhadap seorang penjaga warung yang sedang tertidur hingga mengalami luka-luka. Tidak berselang lama, petugas unit Reskrim Polsek Medan Barat berhasil meringkus 9 orang tersangka yang terlibat dalam aksi penyerangan dan penganiayaan. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, peristiwa penyerangan ini merupakan pertikaian antara mahasiswa Fakultas Teknik dan Hukum salah satu universitas swasta di Kota Medan. Salah satu kelompok menduga warung tersebut menjadi tempat persembunyian mahasiswa yang menjadi lawannya sehingga dilakukan penyerangan. Yang diserang oleh sekelompok pemuda, semuanya kurang lebih ada 31 orang. Kalau kemudian tersebar informasi bahwa ini adalah kelompok geng motor, bukan. Ini adalah sekelompok pemuda yang berawal dari pertikaian antar 2 kelompok. Kamu semester berapa?
Tersangka yang diamankan polisi ini dijerat dengan pasal berlapis yakni 170 KUHP tentang pengeroyokan dan 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, kini polisi masih memburu 2 tersangka lagi yang melarikan diri. Warga Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang mengambang di aliran Sungai Silau. Saat ditemukan tidak ada identitas pada jasad tersebut. Jasad pria tanpa identitas pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang memancing di Sungai Silau. Penemuan jasad tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Air Joman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Asahan. Petugas BPBD Asahan langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi jasad yang berada di tengah sungai. Proses evakuasi ini berlangsung dramatis karena petugas harus mengarungi derasnya arus sungai. Jasad yang telah dimasukkan ke dalam kantong jenazah kemudian ditarik ke pinggir sungai menggunakan tali. Selanjutnya jasad dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan diidentifikasi. Sekretaris BPBD Asahan Mulyadong mengatakan belum mengetahui penyebab jasad hanyut di sungai karena tidak ada laporan orang hilang ke BPBD Asahan. Dan sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Ada ciri-ciri Pak, menggunakan apa aja Pak, bajunya atau apa? Belum dapat Informasi Pak, pertama kali ditemukan Pak oleh siapa nih Pak? warga. Selama ini ada laporan orang hilang atau enggak Pak? Belum ada. Belum ada yang menyatakan keluarga yang hilang. Kita hanya dimintakan bantuan untuk evakuasi. Penemuan jasad pria tanpa identitas tersebut kini masih ditangani pihak kepolisian. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor pada salah satu masjid di kota Kisaran Asahan terekam kamera pengawas. Dari rekaman tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Inilah rekaman video kamera pengawas saat terjadi aksi pencurian sepeda motor di Masjid Al-Hidayah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang 6, Kota Kisaran. Dalam video tersebut, seorang pria masuk ke tempat parkir dan mendekati satu unit sepeda motor. Namun tersangka tidak berhasil membobol sepeda motor pertama dan beralih ke sepeda motor lainnya. Tidak berselang lama, tersangka berhasil membawa sepeda motor tersebut. Dengan rekaman kamera pengawas, personil unit kejahatan dan kekerasan Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan bergerak cepat mengejar tersangka. Polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka berinisial JS karena melakukan perlawanan. Saat akan ditangkap, polisi memberikan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki tersangka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor hasil curian, kunci T dan sebilah pisau. Kepada polisi, tersangka mengaku telah melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Asahan. Setelah mendapat perawatan medis di rumah sakit, tersangka kemudian dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Berhasil mengamankan tersangka pelaku curanmor yang kita amankan berinisial JS. Jadi adapun barang bukti yang kita cita dari tangan pelaku, ada kunci T, ada senjata tajam, selanjutnya ada 1 unit sepeda motor Jupiter. Berdasarkan keterangan tersangka telah melakukan pencurian sepeda motor untuk wilayah Asahan sebanyak 4 TKP. Pada saat diamankan, tersangka berusaha melakukan perlawanan. Personil Polres Pelabuhan Belawan dibantu BKO Brimopolda Sumut menggerebek salah satu rumah yang dijadikan lokasi judi online di kawasan Kampung Syukur, Kota Medan. 14 orang pria diamankan, termasuk 1 orang pelaku yang menyediakan tempat serta penyewaan handphone untuk bermain judi. Sebanyak 14 orang pria yang tengah asik bermain judi online berhasil ditangkap tim gabungan Polres Pelabuhan Belawan bersama personil BKO Brimopolda Sumut saat melakukan patroli cipta kondisi di kawasan Kampung Syukur, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Kapolres Belawan Medan, AKBP Janton Silaban mengatakan penggerebekan rumah judi online tersebut dilaporkan warga saat petugas tengah melakukan patroli.
Tanpa menunggu waktu lama, tim gabungan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 14 pria, termasuk pemilik rumah yakni Bagas Ramadan yang juga menyewakan handphone untuk para pelaku bermain judi online. Juga pelaku judi online sebanyak 14 orang kita amankan di salah satu rumah di Lorong Selebes, di mana juga rumah itu dipersiapkan untuk para pemain judi online, dan kita berhasil mengungkap dan mengamankan 14 orang beserta barang bukti handphone yang dipergunakan dan berbagai koin yang dipergunakan untuk judi online. Kemudian juga kita sudah proses ke 14 orang tersebut, dan pemilik rumah juga kita sudah proses. Selain menangkap 14 pelaku judi online, petugas juga menyita 14 unit handphone, uang tunai Rp626.000, serta 1 parang milik salah seorang pemain judi online. Saat ini, seluruh pelaku menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso meninjau perkebunan tebu dan pabrik gula Kuala Badu PGKM di Desa Sidobulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Kedatangan Menko Bidang Pangan dan Mendak untuk memastikan kesiapan PT Sinergi Gula Nusantara dalam mensukseskan program nasional swasembada pangan. Hal itu merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto perihal program swasembada pangan khususnya gula yang harus dapat realisasi secepatnya dengan target mencapai 1,1 juta ton. Zulkifli meyakini program swasembada gula dapat segera terrealisasi tanpa harus menunggu tahun 2028 jika semua pihak turut berpartisipasi dan berkolaborasi. Ditambahkan untuk kebutuhan gula di Sumatera Utara setiap tahunnya mencapai 150.000 ton, sementara yang masih terpenuhi di bawah 70 ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri khususnya Sumatera Utara, pemerintah masih bergantung kepada gula ekspor. Hal inilah yang menyebabkan harga gula di Sumatera Utara masih tinggi dibandingkan daerah lain. Zulkifli juga meminta pemerintah daerah setempat mengajak masyarakatnya agar turut berpartisipasi dalam menanam tebu di lahan mereka. Untuk mendata yang cocok tanaman tebu di mana saja, karena sangat menguntungkan. Di Sumatera Utara saja perlunya 150.000 ton, belum tambah Aceh kan? Nah, Aceh gitu. Sumatera aja 150.000. Kita baru 30.000, jadi kurangnya banyak, ya. Jadi sangat menguntungkan. Kita mengajak nanti yang cocok lahan untuk tebu, kita ajak masyarakat kerjasama. Ya, perusahaan dapat bahan baku, rakyat dapat keuntungan yang berlipat-lipat. Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya efisiensi dalam distribusi gula agar hasil produksi dapat menjangkau masyarakat dengan harga yang terjangkau. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung irigasi pompa yang dibangun Kementerian Pertanian untuk mengairi 27 hektar sawah di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Pada kunjungan kerjanya, Zulkifli Hasan didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, dan PJ Bupati Deli Serdang Wirya Ar-Rahman. Setibanya di lokasi, rombongan meninjau langsung mesin irigasi pompa dan pengoperasiannya. Zulkifli Hasan juga berkesempatan memasukkan token listrik untuk mengoperasikan mesin irigasi pompa bantuan dari PLN Wilayah 1 Sumatera Utara. Menko Zulkifli Hasan juga melakukan dialog dengan kelompok tani Makmur 2 yang mendapatkan bantuan mesin irigasi pompa dari pihak kementerian dan juga bantuan pemasangan arus listrik dari PLN Wilayah 1 Sumut.
Menko Zulkifli Hasan mengatakan irigasi pompa dapat menambah debit air ke persawahan petani. Biasanya para petani hanya melakukan panen 2 kali dalam setahun. Namun dengan bantuan mesin ini petani dapat panen 3 kali dalam 1 tahunnya. Irigasi pompa ini mampu menaikkan debit air ke atas agar pola tanam bisa bertambah dalam setahun, apalagi dalam musim kemarau. Tepuk tangan tuh ya. Sekarang ya Bapak Presiden Pak Prabowo justru prioritas utamanya itu bidang pangan. Sehingga mulai sekarang pangan ini menjadi menarik kembali karena akan sangat menguntungkan. Baik tanaman pangan itu karbohidrat seperti padi, jagung ya, perkebunan rakyat nilai tukarnya sekarang 160 lebih. Ya, jadi menarik. Sementara itu, Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan UID Sumut PT PLN Persero, Doni Adriansyah menyebutkan pihak PLN atas persetujuan Menteri menangani kelistrikan pompadisasi di Kabupaten Deli Serdang. Pihak PLN Sumut sudah memasang sebanyak 30 instalasi kelistrikan yang ada di Sumatera Utara untuk pompadisasi di sawah-sawah. Untuk daya listrik yang dipasang pada pompadisasi di Desa Dalu 10B ini sebesar 5.500 volt ampere. PLN sangat support dengan program Bapak Presiden untuk melakukan pompadisasi, melistriki sawah-sawah. Kami siap, ya. Bahkan kami saat ini sudah memasang instalasi listrik sebanyak 30 instalasi listrikan yang ada di Sumatera Utara. Pemirsa, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Polres Binjai turut serta dalam penanaman jagung serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Penanaman jagung di wilayah hukum Polres Binjai dipusatkan di Desa Padang Cerbin, Kecamatan Selese, Kabupaten Langkat. Di lahan ini sebanyak 14 hektar disiapkan untuk ditanami benih jagung. Tanaman jagung ditandai dengan penyerahan bibit dan pupuk kepada kelompok tani, dilanjutkan dengan penanaman secara simbolis oleh Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo bersama sejumlah Forkopimda dari Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Menurut Kapolres Binjai, penanaman benih jagung ini dilakukan secara serentak dan termasuk dalam penanaman 1 juta hektar jagung program Polri guna mensukseskan program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia. Kapolres Binjai mengungkapkan Polres Binjai telah menyiapkan 2 kecamatan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, yaitu Kecamatan Selese dengan luas 14 hektar dan Kecamatan Sebingai seluas 4 hektar. Binjai sendiri kita siapkan ada 14 hektar yang ada di Kecamatan Selesai, dan ini tadi sudah kita laksanakan penanaman jagung bersama Forkopimda, ada Pak Dandim, ada Pak Sekda, ada Pak Asisten, juga dari Forkopimda Langkat juga hadir, ada beberapa rekan-rekan yang turut mendukung pada kegiatan siang hari ini. Polres Kota Sibolga turut serta melakukan penanaman benih jagung serentak pada 1 juta hektar lahan yang dilakukan jajaran Polda se-Indonesia. Bersama Forkopimda, Kapolres Kota Sibolga AKBP Ahmad Fauzi memimpin langsung penanaman ratusan bibit tanaman jagung di atas lahan yang berada di kawasan perbukitan Panomboman, Kelurahan Sibolga Hilir, Kecamatan Sibolga Utara. Kapolres Kota Sibolga AKBP Ahmad Fauzi menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti program prioritas ketahanan pangan nasional yang digaungkan Presiden Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi swasembada pangan di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Kota Sibolga. Selain menanam bibit jagung, Polres Kota Sibolga sebelumnya juga telah melaksanakan kegiatan lainnya dengan mengajak masyarakat Kota Sibolga agar melakukan pemanfaatan lahan di sekitar rumah untuk ditanami tanaman yang bermanfaat. Penanaman jagung ini di aset Pemko Kota Sibolga di Parombonan, Kecamatan Sibolga Utara. Kami mengajak masyarakat bekerjasama dengan camat dan lurah untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah-rumah masyarakat sehingga masyarakat bisa berdikari terkait dengan tanaman-tanaman produktif untuk ketahanan pangan.
Pemirsa, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan swasembada jagung tahun 2025, Polres Labuhan Batu melaksanakan launching penanaman jagung serentak di areal PT Smart Brussels Divisi 3 Desa Perkebunan Brussels, Barbau, Labuhan Batu Utara. Kegiatan penanaman jagung ini merupakan bagian dari program nasional dengan target penanaman jagung seluas 1 juta hektar secara serentak di seluruh Indonesia. Kapolres Labuhan Batu AKBP Dr. Benhard L. Balau yang hadir memimpin kegiatan tersebut menyampaikan penanaman jagung ini menjadi langkah nyata Polri dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia. Launching penanaman seluas 112 hektar lahan untuk ditanam palawija jenis jagung tersebut dengan perincian sebanyak 26 hektar di Labuhan Batu dan 86 hektar di wilayah Labuhan Batu Utara. Diharapkan dalam waktu 3 bulan tanaman jagung tersebut sudah dapat dipanen dan hasil panen akan diserahkan ke Bulog kemudian disalurkan kepada masyarakat. Di mana kami dibantu oleh pihak Pemda Labura beserta rekan-rekan dari pihak perkebunan. Saat ini kami berada di perkebunan PT Smart. Sini kami melaksanakan acara penanaman. Jadi di Polres Labuhan Batu kami sudah melaporkan kepada Mabes Polri bahwasanya untuk Polres Labuhan Batu mengakomodir 112 hektar, di mana untuk Labuhan Batu Induk itu ada sekitar 26 hektar yang akan kita tanami jagung. Sedangkan di sini di Labura yang saat ini adalah 86 hektar. Launching penanaman jagung serentak ini diakhiri dengan penandatanganan MOU antara kepolisian, Pemkab, perusahaan, dan Bulog. Guna mendukung program Presiden dan Wakil Presiden, Polres Mandailing Natal tanam jagung serentak 1 juta hektar dan tebar benih ikan mas di Desa Gunung Tua, Lumban Pasir, Mandailing Natal. Presisi Satgas Tugas Polri dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam penanaman jagung serentak 1 juta hektar untuk penanaman jagung tersebut untuk meningkatkan ketahanan pangan secara nasional. Polres Mandailing Natal bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang bekerja sama antara Polri, Kementerian Pertanian, GAPKI, Perhutani, Inuhutani, dan swasta serta swadaya petani menggelar program tanam jagung serentak 1 juta hektar. Penanaman jagung serentak yang dipusatkan di lahan tidur di Desa Gunung Tua, Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal diikuti seluruh jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Mandailing Natal. Luas lahan yang sudah tersedia untuk ditanami jagung di wilayah Mandailing Natal sebanyak 13,7 hektar. Namun selanjutnya Polres Mandailing Natal akan berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan untuk memperluas lahan hingga mencapai target. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Dan untuk Polres Mandailing Natal, kegiatan ini kita laksanakan serentak dengan polsek-polsek. Ada 10 polsek yang saat ini kita laksanakan, mulai dari Panyabungan, Siabu, kemudian mulai Sipongi, Kota Nopan, Pansel, Linggabayu, Batang Natal, MBG, dan Batahan. Selain tanam jagung serentak, Polres Mandailing Natal juga tabur benih ikan mas di kolam milik sekelompok tani di Desa Gunung Tua, Lumban Pasir sebanyak 250 kg. Hal ini dilakukan juga untuk meningkatkan swasembada pangan di Kabupaten Mandailing Natal. Pemirsa, sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia terkait swasembada pangan, Polres Labuhan Batu Selatan beserta pemerintah daerah dan beberapa perusahaan swasta melaksanakan penanaman 1 juta hektar jagung serentak di seluruh Indonesia. Penanaman jagung serentak dilakukan di Dusun Sumberrejo, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan kemarin pagi, dipimpin Kapolres Labuhan Batu Selatan bersama Dinas Pertanian, Kalapas, Forkopimcam, serta konsorsium perusahaan dan masyarakat di atas lahan seluas 32 hektar.
Penanaman jagung tersebut sebagai bentuk dukungan Forkopimda Labuhan Batu Selatan terhadap program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuju swasembada pangan. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Arvin Fakhreza berharap dari hasil penanaman jagung ini Kabupaten Labuhan Batu Selatan dapat menyumbang produksi jagung untuk memenuhi lumbung pangan nasional. Pertama adalah Zoom meeting secara serentak berkaitan dengan penanaman jagung serentak dalam rangka mendukung aktivitas Bapak Presiden kita. Program kedepannya ya tentunya kita harapkan ya dari hasil penanaman jagung ini tentunya nanti Kabupaten Labuhan Batu Selatan bisa menyumbang produksi jagung ya, kaitannya dalam memenuhi lumbung pangan secara nasional. Agar program ketahanan pangan ini terus berjalan, Forkopimda dan perwakilan perusahaan swasta memberikan bibit jagung dan pupuk secara simbolis kepada para petani. Program makan bergizi gratis Presiden Prabowo di Sumatera Utara kepada pelajar, namun program MBG tersebut tidak dirasakan oleh pelajar setingkat SMA sederajat di Kabupaten Toba. Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 8 Sumatera Utara, John Suhartono Purba, mengakui hingga saat ini pihaknya sama sekali belum mendapat arahan penyaluran makanan gizi gratis dari pemerintah pusat untuk tingkat SMA sederajat. Untuk tingkat SMA sederajat baru sebatas uji coba di bulan Januari tahun 2025 lalu. Suhartono juga mengatakan untuk SMA se-Kabupaten Toba, program makan gratisnya sama sekali belum ada dan belum menerima arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Juga masih menunggu juknis pelaksanaan, Suhartono mengakui belum ada satupun daerah yang melaksanakan pemberian makanan gizi gratis di tingkat SMA. Di SMA sederajat penyaluran makanan gizi gratis sudah dilakukan dengan anggaran dana CSR bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Bank Sumut. Program makan bergizi gratis bagi pelajar SMA baru uji coba di biaya CSR dan Bank Sumut. Rencananya sudah ada sampai pertengahan Januari. Dinas Pendidikan Sumut menunggu pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan pemberian MBG. Suhartono menambahkan saat ini diutamakan untuk tingkat SD dan SMP, selanjutnya baru tingkat SMA menunggu arahan dari kementerian. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Bulog Cabang Sibolga menyatakan siap membeli gabah kering milik petani di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan harga baru sebesar Rp6.500 per kilogram. Dari harga sebelumnya berkisar Rp6.000 per kilogram. Hal ini disampaikan Kepala Pimpinan Cabang Bulog Sibolga, Junaidi Damanik, saat mensosialisasikan ketetapan peraturan harga baru pembelian gabah kering petani yang telah disahkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional pada pertengahan Januari tahun ini. Junaidi mengatakan naiknya harga beli gabah kering petani terbagi dalam beberapa bagian. Di antaranya, untuk gabah kering dengan kadar air 25% dan kadar ampas 10% dihargai Rp6.500 per kilogram. Sedangkan gabah kering panen di penggilingan dengan kadar air 25% dan kadar ampas 10%, pemerintah mematok harga beli mencapai Rp6.700 per kilogram. Dan untuk gabah kering penggilingan dengan kadar air 14% dan kadar ampas 3% dihargai sebesar Rp8.000. Terkait kapasitas daya tampung penyimpanan gabah yang ada di gudang cabang Bulog totalnya mencapai 4.500 ton. Junaidi Damanik sangat berharap agar para petani di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat memberikan responnya terhadap perubahan ketentuan pembelian harga gabah kering dari pemerintah. Sejauh ini kita sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian, khususnya Dinas Pertanian Tapanuli Tengah. Kita sudah meminta data potensi panen setiap kecamatan. Itu kita tawarkan ke Kilang Padi dan Kapotan. Kita tinggal menunggu responnya. Ya mudah-mudahan ada yang mau bekerja sama dengan kita dengan harga yang ditetapkan pemerintah yang terbaru ini sebanyak Rp6.500.
Pemirsa, program makan bergizi gratis Presiden Prabowo di Sumatera Utara kepada pelajar, namun program MBG tersebut tidak dirasakan oleh pelajar setingkat SMA sederajat di Kabupaten Toba. Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 8 Sumatera Utara, John Suhartono Purba, mengakui hingga saat ini pihaknya sama sekali belum mendapat arahan penyaluran makanan gizi gratis dari pemerintah pusat untuk tingkat SMA sederajat. Untuk tingkat SMA sederajat baru sebatas uji coba di bulan Januari 2025 lalu. Suhartono juga mengatakan untuk SMA sederajat se-Kabupaten Toba, program makan gratisnya sama sekali belum ada dan belum menerima arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Juga masih menunggu juknis pelaksanaan. Suhartono mengakui belum ada satupun daerah yang melaksanakan pemberian makanan gizi gratis di tingkat SMA. Di SMA sederajat, penyaluran makanan gizi gratis sudah dilakukan dengan anggaran dana CSR bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Bank Sumut. Program makan bergizi gratis bagi pelajar SMA baru uji coba yang dibiayai CSR dan Bank Sumut. Rencananya sudah ada sampai pertengahan Januari. Dinas Pendidikan Sumut menunggu pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan pemberian MBG. Suhartono menambahkan saat ini diutamakan untuk tingkat SD dan SMP, selanjutnya baru tingkat SMA menunggu arahan dari kementerian. Karenanya oleh pimpinan kami, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menginstruksikan kepada kami setiap cabang dinas untuk melakukan studi tiru ke sekolah-sekolah yang telah melakukan uji coba makan gratis di sekolah-sekolah di wilayah Medan. Untuk pelaksanaan kami tetap masih menunggu petunjuk dari pimpinan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan tindak lanjut makan bergizi gratis. Komunitas Emakaban dan Himkahor yang merupakan para alumni mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia bertemu dengan Bupati Karo terpilih Antonius Ginting. Dalam pertemuan itu, para alumni yang berasal dari Karo ini siap memajukan Karo dari berbagai sektor pemerintahan. Emakaban atau ex-mahasiswa Karo Bandung merupakan komunitas atau perkumpulan para alumni mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Karo yang mengemban pendidikan di Bandung. Pertemuan mereka dengan Bupati Karo terpilih Antonius Ginting untuk memberikan bantuan dalam memajukan pemerintah Kabupaten Karo. Emakaban dibentuk pada tahun 2016 dan komunitas ini terbuka untuk semua alumni yang berasal dari Kabupaten Karo. Bupati Karo terpilih Antonius Ginting mengatakan bahwa pembangunan Kabupaten Karo akan berbasis pada skala prioritas yang meliputi sektor pertanian, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan akseptabilitas juga akan menjadi fokus utama guna mendukung konektivitas wilayah. Antonius juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk menanggulangi penyakit masyarakat seperti narkoba, judi, dan HIV/AIDS. Kami sangat berbangga hati dan sangat berterima kasih kepada semua orang-orang Karo yang berada di luar Kabupaten Karo yang dikenal dengan Karo Diaspora yang begitu memperhatikan tanah Karo Simalem. Mereka semua mengambil bagian bagaimana dalam waktu dekat dengan konsep skala prioritas supaya Karo bisa mengejar ketertinggalannya dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Ketua Emakaban Vespa Kongo Esmeliala menyampaikan rasa bangga atas perhatian Bupati terpilih terhadap komunitas diaspora Karo. Dirinya menyebut komunitasnya merasa dipanggil untuk ikut mendukung pembangunan Tanah Karo dan berharap kepada Antonius mampu menciptakan sinergi antara pemerintah dan diaspora. Ada satu kerinduan dari kami diaspora yang tinggal bukan di Tanah Karo, tapi kami merasa memiliki self belonging kami itu terhadap Karo itu ternyata dengan Pak Antonius Ginting ini kami terpanggil. Nah, karena ada satu hal yang memang dari beliau sendiri, dari Pak Bupati sendiri dan wakilnya ingin memberdayakan juga para diaspora ini gitu. Jadi ada satu chemistry.
Masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya yang berada di Kecamatan Tanjung Purah dan Kecamatan Sicanggang, berharap pemerintah segera membangun jembatan penghubung di dua kecamatan. Di dua kecamatan ini, masyarakatnya melakukan aktivitas sehari-hari hanya menggunakan sampan getek. Hal ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Beginilah kondisi yang dapat mengancam keselamatan masyarakat di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Meski akses jalan sudah ada, namun untuk melintas, masyarakat harus menggunakan sampan getek sebagai sarana penyeberangan antar kecamatan. Masyarakat sebenarnya sangat takut karena sampan getek ini tidak menyediakan alat pengaman bagi penumpang, seperti tidak tersedianya baju pelampung dan lainnya. Sementara luas aliran sungai Wampuh yang memisahkan antara Kecamatan Tanjung Purah dan Kecamatan Sicanggang sekitar 150 meter dengan kedalaman mencapai 10 meter. Kondisi inilah yang menyebabkan warga desa sangat resah jika menyeberangi sungai dengan sampan atau getek. Jika ada jembatan, maka akses jalan dapat menghubungkan ke Kabupaten Deli Serdang yang merupakan jalan pintas ke Kota Belawan. Untuk biaya penyeberangan menggunakan sampan getek ini dikenakan biaya sebesar Rp5.000 baik roda 2 maupun roda 4. Sedangkan untuk roda 3 seperti becak dikenakan Rp10.000. Untuk roda 4 pick up dikenakan biaya Rp20.000 dan truk bermuatan barang dikenakan biaya Rp35.000. Salah seorang warga, Mardiono, mengatakan dirinya sangat takut menggunakan penyeberangan getek dan berharap pemerintah bisa segera membangun jembatan penghubung. Pemirsa, jurnalis dan LSM memberi bantuan kepada seorang buruh upahan permanen kelapa sawit yang mengalami luka bakar berat akibat tersengat arus listrik di Kampung Jawa, Desa Pulau Dogom, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Korban Edi Santoso, 51 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai pemanen upahan buah kelapa sawit milik warga. Sekitar 1 tahun lalu tersengat listrik saat memanen kelapa sawit. Korban mengalami cacat luka bakar dan daging kulit, kepala, serta daging paha sampai betis terkelupas mengakibatkan kaki kanan nyaris lumpuh. Serta 3 jari kaki kiri korban putus. Akibat kecelakaan kerja tersebut, kini korban tidak dapat beraktivitas normal. Untuk memenuhi kebutuhan biaya perobatan dan hidup sehari-hari, korban hanya berharap bantuan dari warga. Sekdes Pulau Dogom, Hendra Cahyono, mengatakan pasca tersengat arus listrik dengan bermodalkan kartu BPJS KIS, korban sempat mendapat rawat inap selama 3 minggu di salah satu rumah sakit umum swasta Labura. Kemudian dirujuk ke rumah sakit umum di Kota Medan selama 2 minggu. Dan korban juga mendapat bantuan dari desa sebesar Rp300.000 per bulan. Serta bantuan pangan dari Bansos berupa beras 10 kg per bulan. Untuk BPJS-nya, alhamdulillah waktu kejadian itu sudah aktif. Hanya saja BPJS tenaga kerja kemarin itu yang belum aktif. Karena pendataan BPJS tenaga kerja ini di awal-awal bulan 1 itu melalui, kalau nggak salah saya, dana bagi hasil sawit itu. Untuk petani kelapa sawit kan didaftarkan BPJS tenaga kerja, itu yang belum aktif memang. Kalau untuk perobatan melalui BPJS kesehatannya, ya bisa digunakan BPJS-nya gitu. Salah seorang jurnalis, Surya Dharma, menjelaskan setelah mendapat informasi dari media sosial, sejumlah LSM, jurnalis, dan ormas memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp2.030.000 untuk dapat membantu meringankan penderitaan korban. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi